1.500.000 itu. Open access atau skema akses terbuka pada jaringan distribusi gas bumi dibutuhkan kematangan infrastruktur. Skema atau akses tersebut sangat dibutuhkan karena merupakan bagian dari tugas konstitusi. Dalam diskusi open access yang diadakan hari ini di Kementerian Perindustrian dihadiri oleh anggota Komisi 7 DPR RI, Bobi Rizaldi, beliau menyatakan bahwa pemerintah diharapkan dapat mengatur tata kerja open access dan kalau open access ini dibuka, apakah akan menguntungkan PT PGN atau tidak. Disebabkan karena jaringan pipa distribusi PT PGN sampai saat ini belum menerapkan open access dikarenakan beberapa penyebab, di antaranya jaringan pipa distribusi milik PT PGN ditetapkan sebagai jaringan pipa distribusi dedicated hilir, di mana BPH Migas tidak berwenang dalam penetapan tarif mengopen akses terhadap jaringan distribusi tersebut. Disampaikan juga oleh Koyum Chandranegara, anggota Komite BPH Migas, bahwa sebenarnya yang dibutuhkan adalah pencarian sumber-sumber gas baru serta infrastruktur. Jika itu belum dipenuhi, maka open access ini tidak mungkin dapat berjalan. Kami BPH masih mempersoalkan itu karena itu kan mestinya BPH yang mengusulkan untuk perubahan. Nah, kita sudah mengusulkan supaya itu dirubah, tapi sampai sekarang ini belum ada pembicaraan masalah itu. Karena menurut hemat saya, Rijigiben yang sekarang berlaku ini akan menghambat pembangunan infrastruktur. Kalau open access kan gini, ini masalah teknis saja. Kalau gini, kalau open access transmisi itu kan jelas. Itu kan kalau transmisi, itu kan yang masuk ke dalam transmisi itu mungkin 1-2 perusahaan. Dan ukurannya jelas, tekanannya jelas. Harus ada kodenya namanya. Ada ukuran-ukurannya. Bisa dihitung bagian si A berapa, bagian si B berapa, bagian si C berapa. Itu jumlahnya. Tapi kalau sudah distribusi itu gak gampang karena 5, 6, 7, 8 itu gak bisa diukur gitu loh. Jadi sekarang kebijakan energi nasional ini bentuknya dulu kita mau pastikan. Karena kan kita melihat dengan pola politik seperti sekarang tidak ada kesinambungan. Jadi kalau hanya perpres, nanti kalau presidennya beda, ini berubah lagi. Jadi kita ingin tingkatkan perpres ini menjadi undang-undang sehingga ini mengikat semua siapapun nanti akan jadi presiden dan ini akan menjadi kesinambungan seperti GBHN zaman dulu gitu. Nah ini yang pertamanya bentuknya dulu. Setelah bentuknya kita sama-sama sepakat pemerintah, apakah ini undang-undang, baru kita ngomong bauran energi berapa persen yang minyak, gas, nah itu segala macam nanti ada turunannya lagi kan. Apakah gas itu yang seperti di sini, apakah untuk listrik, apakah gas itu udah kemahalan buat listrik untuk industri. Nah itu adalah derivatif dari peraturan tersebut, apakah undang-undang atau ada bentuk lain. Tapi kita ingin naikkan levelnya supaya ada kesinambungan. Jadi kalau minyak udah rada susah juga kita karena kan minyak kita importir, tetapi untuk gas ini yang ide dari hasil diskusi hari ini bahwa perlu komite yang untuk bisa posisinya kuat untuk mengkoordinasikan antara kebutuhan dengan supply. Nah ini yang bolak-balik karena ego sektoral ini kan susah sekali. Jadi sebenarnya masalahnya semua udah tahu. Cuman masalahnya bagaimana mengimplementasikan dan pelaksanaan. Nah inilah perlu komite yang koordinatornya mungkin adalah Menko dengan unsur-unsur masyarakat, industri, dan pelaku usaha. Sehingga nantinya komite ini bisa mempunyai kebijakan yang implementasi yang kuat. Jadi kebijakan ada, implementasi susah. Implementasi susah, kita perlu komite koordinasi. Untuk itu, banyak yang mengharapkan agar pemerintah segera membantu untuk pengembangan infrastruktur dan pencarian sumber lahan baru untuk minyak dan gas, agar pengangkutan gas bumi melalui pipa gas secara open access dapat diatur secara maksimal guna keberlangsungan industri dalam negeri.